Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu berarti menahan diri pada sesuatu dari sesuatu. Perlu kita ketahui bagaimana kita bersabar. Sebagaimana sabar itu berarti menahan diri pada sesuatu dari sesuatu. Sedangkan sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah sampai dilaksanakan. Kedua, sabar dari maksiat sampai dijauhi. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang terasa sakit. Sabar dalam ketaatan. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah, yaitu seseorang bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan perlu diketahui bahwa ketaatan itu adalah berat dan menyulitkan bagi jiwa seseorang. Terkadang pula melakukan ketaatan itu berat bagi badan, merasa malas dan lelah atau capek. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 200. Dalam ayat ini diperintahkan kepada orang beriman untuk bersabar. Sabar menghadapi gangguan orang lain, melakukan ketaatan, menunggu sholat, setelah sholat disuruh pula bertakwa kepada Allah supaya menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Ada perbedaan antara isbiru dan sobiru. Isbiru hanya dari satu pihak, yaitu menahan diri dari sesuatu. Sedangkan sobiru berasal dari dua pihak, yaitu bersabar atas gangguan orang lain, misalnya bersabar ketika bertemu musuh. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Bentuknya adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, menipu dalam muamalah, makan harta dengan cara batil, dengan riba dan semacamnya. Berzina, minum minuman keras, mencuri, berbagai macam bentuk maksiat lainnya. Seseorang harus menahan diri dari hal-hal semacam tersebut sampai dia tidak lagi mengerjakannya. Tentu saja membutuhkan pemaksaan dan menahan diri dari hawa nafsu yang mencekam. Itulah dia yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, perlu juga kita sabar dalam menghadapi takdir yang terasa sakit. Ingatlah bahwa takdir Allah itu ada 2 macam, ada yang menyenangkan dan ada yang terasa pahit. Untuk takdir Allah yang menyenangkan, maka seseorang hendaknya bersyukur. Dan syukur termasuk dalam melakukan ketaatan, sehingga butuh juga pada kesabaran, dan hal ini termasuk dalam sabar bentuk pertama di atas. Sedangkan takdir Allah yang dirasa pahit, misalnya seseorang mendapat musibah pada badannya, atau kehilangan harta, atau kehilangan salah seorang kerabat, maka ini semua butuh pada kesabaran dan pemaksaan diri. Dalam menghadapi hal semacam tersebut, hendaklah seseorang sabar dengan menahan dirinya, jangan sampai menampakkan kegelisahan pada lisannya, hatinya, atau anggota badan. Jadi perlu kita ketahui sabar itu pada awal musibah. Ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati seseorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian wanita itu berkata, menjauhlah dariku, sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibahku dan belum mengetahuinya. Kemudian ada yang mengatakan pada wanita itu bahwa orang yang berkata tadi adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita itu tersebut mendatangi pintu rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tidak mendapati seseorang yang menghalangi dia masuk pada rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita itu berkata, maaf, sebelumnya aku belum mengenalmu. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya namanya sabar adalah ketika di awal musibah.
Kita ulangi, sesungguhnya namanya sabar adalah ketika di awal musibah. Hadis riwayat Bukhari. Dan perlu juga kita ketahui balasan sabar itu surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Kemudian Al-Auza'i rahimahullah mengatakan pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar dan ditimbang. Mereka benar-benar akan mendapatkan ketinggian derajat. Kemudian As-Sudi mengatakan balasan orang yang bersabar adalah surga. Tafsir Al-Quran Al-Azim 6:443. Kemudian ada hadis yang muttafaqun alaih, dijelaskan dari Atha bin Abi Raba'ah. Ia berkata bahwa Ibnu Abbas berkata kepadanya, maukah kutunjukkan wanita yang termasuk penduduk surga? Atha menjawab, iya mau. Ibnu Abbas berkata, wanita yang berkulit hitam ini, ia pernah mendatangi Nabi SAW. Lantas ia pun berkata, aku menderita penyakit ayan dan auratku sering terbuka karenanya. Berdoalah kepada Allah untukku. Nabi SAW pun bersabda, jika mau bersabar bagimu surga. Jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah supaya menyembuhkanmu. Wanita itu pun berkata, aku memilih bersabar. Lalu ia berkata pula, auratku biasa tersingkap kalau aku terkena ayan. Berdoalah kepada Allah supaya auratku tidak terbuka. Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk wanita tersebut. Bukhari nomor 5652 dan Muslim nomor 2576. Sabar itu wajib, ridho itu sunnah. Perlu juga kita pahami hukum sabar itu. Jika seseorang tidak bersabar maka ia berdosa dan mendapatkan hukuman dari Allah. Adapun ridho Allah tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar. Ridho ini adalah tingkatan yang dilakukan oleh as-sabiqun bil akhirat. Maksudnya orang yang bersegera dalam kebaikan. Hukum ridho adalah sunnah dan bukanlah wajib. Jika seorang muslim tidak sampai derajat ridho maka tidaklah berdosa. Apakah perbedaan ridho dan sabar? Ridho itu tidak merasa sakit. Ridho itu tidak merasakan sakit sama sekali. Sedangkan sabar itu seseorang masih merasakan sakit namun ia berusaha menahan hati, lisan, dan anggota badan untuk tetap bersabar, untuk tetap sabar dan tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan murka. Keterangan seperti ini tentu diterangkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Kemudian semoga kita semakin bersabar, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.